Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aga Kareba pemirsa. Beragam informasi menarik akan kami hadirkan ke hadapan Anda di seputar Ainus Sosial edisi 11 September 2023. Berikut diantaranya. Dokter di Kota Parepare menemukan 2 kasus pembesaran alat vital pria. Seorang pria diciduk warga mencuri pakaian dalam wanita. Serunya permainan gasing dimainkan oleh para emak-emak. Selain 3 cuplikan informasi tadi, kami akan hadir dengan beragam informasi lainnya. Bersama saya, Asmaul Husna di seputar Ainus Sosial. Pemirsa, kita awali informasi hari ini dengan 2 orang pelaku aksi pencurian knalpot sepeda motor yang terparkir terekam kamera CCTV. 2 orang pelaku membutuhkan waktu sekitar 3 menit untuk melepas knalpot motor sebelum kabur meninggalkan lokasi. Kamera CCTV ini merekam aksi 2 orang pemuda pencuri knalpot sepeda motor yang terparkir di depan kantor notaris Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Dengan menggunakan alat khusus, pelaku membongkar knalpot sepeda motor korban, sementara 1 pelaku lainnya yang menggunakan topi bertugas memantau kondisi sekitar. Bahkan salah satu pelaku yang sengaja menutupi kepalanya menggunakan baju karena mereka menyadari aksinya terpantau CCTV. Aksi pencurian ini berlangsung selama 3 menit di waktu subuh saat penghuni kantor notaris tengah tertidur. Selain itu, para pelaku juga diduga telah mengintai knalpot sepeda motor korban karena di lokasi tersebut terdapat 3 sepeda motor yang tengah terparkir. Namun, hanya knalpot sepeda motor korban yang digasak oleh pelaku. Akibat aksi pencurian ini, pemilik knalpot sepeda motor yang diketahui merupakan staf kantor notaris ini merugi hingga jutaan rupiah. Korban juga telah mengganti knalpotnya yang hilang. Dengan membawa bukti rekaman CCTV, korban telah melaporkan aksi pencurian ini ke pihak kepolisian sektor Turikale dan berharap pelaku segera ditangkap karena dinilai meresahkan warga. Setelah saya keluar, saya sementara perbaiki semua posisinya ini motor. Ya. Kebetulan ini yang motor 1, saya kaget karena boxnya sudah terlepas. Baru saya lihat knalpotnya, dia sudah hilang. Jadi saya kembali masuk ke dalam, panggil adik saya Ita untuk periksa apa betul ini motornya bagaimana. Ternyata dia agak kaget juga karena knalpotnya sudah dicopot orang. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, Ainus melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke Kota Parepare. Dokter di Kota Parepare, Sulawesi Selatan kembali menemukan 2 kasus pembesaran alat vital pria. Kedua pasien itu pun kini dalam perawatan dokter di Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie, Parepare. Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie di Kota Parepare menangani 2 kasus pembesar alat vital yang dialami 2 orang pria di Kota Parepare. Kasus ini bermula dari keluhan 2 pasien yang merasakan nyeri pada alat vital mereka. Setelah diperiksa, dokter menemukan 2 pasien ini telah melakukan suntikan pembesar alat vital dengan menyuntikkan minyak kemiri ke alat vital mereka. Akibat kedua pasien ini merasakan nyeri di area skrotum dan kantung kemih dan akhirnya mengalami infeksi. Kini pihak dokter Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie melakukan operasi pertama dengan mengeluarkan nanah yang menjalar ke area skrotum dari batang penis yang disuntikan. Minggu ini saya menemukan 2 kasus lagi. 2 kasus lagi di 2 rumah sakit yang berbeda. Untuk kasus namanya, istilah kedokterannya adalah silikonoma penis. Jadi kasus di mana batang penis yang bersangkutan, pasien bersangkutan itu mengeras akibat suntikan dari beberapa bahan yang disuntikkan masuk ke dalam batang penis tersebut. Bahan yang selama ini sering saya dapat informasi dari pasien itu adalah minyak kemiri. Saat ini penanganannya saya masih konservatif, belum menuju ke tindakan operatif. Saya menurunkan risiko infeksi dulu yang ada, karena saya lihat sudah ada infeksi, sudah ada bernanah,
Jadi tindakannya adalah menurunkan infeksinya dulu, membuang nanahnya. Sebelumnya, kasus serupa juga pernah terjadi pada tahun 2015 silam dengan jumlah 20 pasien. Dan kini kembali ditemukan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, warga di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros dihebohkan dengan fenomena pusaran angin puting beliung setinggi 10 meter yang terjadi di tengah musim kemarau. Akibatnya, satu rumah warga rusak, bahkan sejumlah pekerja proyek pelebaran jalan yang berada di sekitar lokasi tersebut berlarian menyelamatkan diri. Dari rekaman video amatir terlihat detik-detik fenomena pusaran angin puting beliung setinggi 10 meter menerjang rumah warga. Di tengah musim kemarau, bahkan atap dan dinding dapur rumah yang terbuat dari kayu juga ikut terbang. Selain itu, pusaran angin kencang ini membuat sejumlah pekerja proyek pelebaran jalan yang tengah beraktivitas di sekitar lokasi tersebut berlarian menyelamatkan diri saat diterjang angin berputar. Namun, fenomena ini hanya berlangsung selama 5-10 menit setelah berputar sejauh 100 meter dari arah utara menuju ke selatan. Diketahui fenomena pusaran angin puting beliung ini sudah kedua kalinya terjadi sejak 2 bulan terakhir di Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Namun beberapa rumah warga mengalami rusak ringan dan bahkan satu rumah lainnya mengalami rusak parah di bagian dinding dapur dan atap rumah. Sementara pemilik rumah tersebut bernama Abdul Wahab yang kini tengah beribadah umroh di Tanah Suci. Dia berputar ya, Bu? Iya, berputar. Itu apa-apa saja yang rusak di sekitar sini, Bu? Ya, rumah, kandang sapi juga ada di situ, itu kandang mobil di sana. Oh, tapi sempat panik juga ya, Bu? Iya, panik sekali ya. Itu mungkin kurang lebih sekitar 10 meter barangkali yang terputar di atas angin dan di atas rumah penduduk dan bergeser ke arah pinggir jalan poros Pakalut Liang-Liang. Tapi memang di sekitar sini memang lahan-lahan kosong juga ya? Oh iya, ini mungkin penyebabnya juga karena ini rumah berada di tengah-tengah sawah, persawahan dan tidak ada pohon-pohonan di sekitarnya dan hanya dikelilingi dengan rumah tapi agak berjauhan. Sehingga ini adalah memang sangat dimudahkan untuk berdampak kepada angin puting beliung yang terjadi pada hari ini. Pasca kejadian ini, pihak BPBD Kabupaten Maros telah memberikan bantuan berupa tenda dan kayu untuk proses perbaikan kerusakan rumah warga. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi tidak sembrono dilakukan oleh seorang pria di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Dirinya diciduk warga saat mencuri pakaian dalam bilik wanita yang akan digunakannya untuk menonton film porno. Ade, pemuda 23 tahun asal Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, nyaris dihajar massa usai terciduk mencuri pakaian dalam wanita di lingkungan Tonro Sadang, Kecamatan Tiruang, Kabupaten Pinrang. Usai ditangkap warga, pelaku langsung diamankan polisi ke kantor Polsek Tiruang bersama barang bukti 4 buah pakaian dalam, yakni celana dalam dan bra wanita. Pengakuan pelaku kepada polisi, dirinya nekat mencuri celana dalam untuk digunakan membangkitkan gairah seksual saat menonton film porno. Maaf, dengan celana dalam dengan BH itu Pak, yang berjumlah 4 celana dalam, 4 BH dengan celana dalam juga termasuk. Sudah kami interogasi, alasannya pakaian dalam itu dia pakai setelah menonton, dia lihat itu pakaian dalam, artinya nafsunya semakin tinggi. Ya. Itu sebenarnya pakaian untuk apa? Untuk cari pakaian dalam perempuan di mural. Itu apa? Dipakai untuk apa? Nonton. Itu apa nonton apa? Film seks. Ya. Atas perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mapolsek Tiruang, Kabupaten Pinrang untuk menjalani proses lebih lanjut oleh kepolisian. Dari Pinrang, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan.
Pemirsa, Lembaga Sosial Masyarakat Bawah Indonesia Sulawesi Selatan GMBI Sulsel menyatakan siap bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam mensukseskan pemilu aman dan damai. Rapat kerja Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia LSM GMBI se-Sulawesi digelar di Asrama Haji Sudiang Sabtu 11 September 2023. Raker ini dihadiri oleh Panglima LSM GMBI Haji Yudi Tahyudin yang disambut dengan tradisi angaru dan pemakaian pasapu oleh Ketua Ketua GMBI Wilter Sulsel Sadikin. Dalam rapat kerja tahun 2023 ini mengusung tema transformasi LSM GMBI dalam rangka bela negara. LSM GMBI se-Sulawesi siap bersinergi, berkolaborasi dan turut serta berperan aktif dalam pesta demokrasi mewujudkan pemilu damai 2024. LSM GMBI se-Sulawesi siap bersinergi, berkolaborasi, dan turut serta berperan aktif dalam pesta demokrasi mewujudkan pemilu damai tahun 2024. Tema ini sangat relevan dan memberikan arah yang jelas bagi peran LSM GMBI di Sulawesi dalam mewujudkan negara kita Indonesia tercinta. Terkait dengan arah politik Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Pemilih 2024, GMBI satu komando sesuai arahan Ketua Umum sekaligus pendiri LSM GMBI, Muhammad Fauzan Rahmat. Politik untuk saat ini kita menganut satu komando, jadi untuk hal tersebut itu merupakan hak prerogatif Bapak Ketua Umum. Tapi pada prinsipnya bahwa kami di berbagai wilayah tinggal menunggu komando dari pimpinan tertinggi. Tujuannya itu dengan adanya Rakernas kemarin angka 21 yang diadakan di Bandung, berharap dengan diadakan Rakernas kembali dan Rakernas di Sulawesi, berharap semua teman-teman aktivis GMBI bisa menyerap ilmu yang sudah dipaparkan di Rakernas dipaparkan kembali di Rakernas. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum GMBI Fauzan Rahmat yang sedang dalam proses penyembuhan diberi gelar adat Daeng Manggasing yang ditandai dengan pemakaian pasapu yang disaksikan seluruh peserta raker melalui live streaming dari Kota Bandung, Jawa Barat. Raker LSM GMBI se-Sulawesi akan diikuti oleh sejumlah pengurus dan anggota GMBI dari beberapa wilayah di Sulawesi, diantaranya GMBI Sulawesi Selatan, GMBI Sulawesi Tenggara, dan GMBI Sulawesi Utara. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan hadir dengan informasi ratusan warga di Kecamatan Talo berebut pembagian air bersih. Selengkapnya di seputar iNews Sosial. Cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Ratusan warga di Kecamatan Talo, Kota Makassar berebut pembagian air bersih yang disalurkan langsung lewat mobil tangki milik PDAM Kota Makassar. Kemarau panjang yang terasa hingga saat ini membuat hampir seluruh kecamatan di Kota Makassar mengalami krisis air bersih. Ratusan warga langsung menyerbu mobil tangki pembawa air bersih yang disalurkan perusahaan air minum daerah PDAM di Kelurahan Penampu, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Warga pun langsung membawa jerigen serta ember kosong dan langsung mengisinya dengan air bersih. Mereka rela berebut pembagian air bersih lantaran takut tak kebagian, mengingat ada ratusan kepala keluarga yang terdampak krisis air bersih. Warga mengaku krisis air bersih sudah melanda wilayah mereka sejak 6 bulan terakhir. Untuk memenuhi kebutuhan memasak dan meminum,
warga kadang terpaksa membeli air bersih. Berdasarkan data pihak Kecamatan Talo, ada 11 kelurahan dari 96 RT dengan jumlah sekitar 11.000 kepala keluarga yang terdampak krisis air bersih. Untuk mengatasi keluhan warga, pemerintah Kota Makassar melalui Perusda PDAM terus mempasifkan penyaluran air bersih langsung ke pemukiman warga. Lama nih Pak, ada makanya iya. Ini air apa yang dibutuhkan Bu? Air minum ya. Air minum sama air cuci sehari-hari. Mencuci. Semuanya Pak. Ini memang kekeringan lama. Kekeringan lama, kekeringan ada 6 bulan. Sini kekeringan. Kita sekarang ini berada di wilayah Kelurahan Panampu. Ya. Intervensi kebutuhan air yang kita salurkan pada hari ini ada 10.000 liter atau sekitar 10 kubik untuk peruntukan sekitar 200 rumah di 6 RT, 7 RT. Jadi baru-baru juga kita sudah lakukan di Kelurahan Talo untuk 70 rumah dan kurang lebih 100 jiwa. Kalau terdampak keseluruhan di kecamatan ada berapa titik? Kalau keseluruhan itu di 11 kelurahan di 96 RT dengan jumlah kakak itu sekitar 11.000 kakak. Setiap harinya, perkelurahan PDAM menyalurkan air bersih sebanyak 10.000 liter dan setiap rumah hanya mendapatkan air bersih sekitar 300 liter. Dari Makassar, Yusvin, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg terekam CCTV di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pelaku beraksi saat siang bolong dan memanfaatkan situasi saat pemilik toko sedang memasak. Dalam rekaman CCTV ini, seorang pria dengan menggunakan helm masuk ke sebuah toko kelontong dan berpura-pura menjadi pembeli di Jalan Muhammad Arsyad, Kota Parepare. Beraksi di siang bolong, pelaku sempat mengawasi suasana sekitar. Setelah memastikan suasana aman, pelaku lalu mengambil sebuah tabung gas kosong lalu berjalan dengan santai keluar dari toko. Pemilik toko baru menyadari kehilangan tabung gas setelah mengecek jumlah tabung gas miliknya. Setelah mengecek CCTV, baru diketahui bahwa tabung gas miliknya telah dicuri seseorang. Pemilik toko mengaku saat kejadian dirinya sedang memasak di dapur, sementara anaknya yang berusia 6 tahun yang menjaga toko lagi asyik bermain game. Hampir mungkin sekitar asar, saya lagi memasak. Yang saya suruh jaga itu anakku yang umur 6 tahun, tapi mungkin dia lagi asyik main game sampai dia tidak melihat si pelaku masuk toko. Bu, apa yang hilang, Bu? Yang hilang satu buah tabung gas 3 kilo dalam keadaan kosong. Ya, karena kebetulan sudah terjual semua isinya. Kapan tiba-tiba kita tahu bahwa ini pencurian? Pada saat sore, saya punya mama, dia hitung gas kosong, ternyata katanya ada hilang satu. Kasus pencurian ini tidak dilaporkan ke pihak polisian, namun korban membagikan video rekaman CCTV ke sosial media hingga menjadi viral. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pencurian sepeda motor warga yang terparkir di halaman rumah di kota dibekuk polisi. Unit Jatanras Polrestabes Makassar yang melakukan penyidikan selama 2 hari mengetahui bahwa pelaku beraksi bersama 1 orang narapidana dalam kasus narkotika di Polres Baru. Inilah rekaman CCTV saat kedua pria berboncengan sepeda motor melintas di jalanan sekitar kawasan perumahan BTP Kota Makassar 26 Agustus 2023. Berdasarkan rekaman CCTV, kedua pria ini merupakan pelaku yang telah melakukan aksi pencurian sepeda motor yang tengah terparkir di sebuah rumah. Dari rekaman CCTV itu, unit Jatanras Polrestabes Makassar langsung menangkap salah satu pelaku bernama Iqbal, usia 33 tahun di wilayah Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Saat dipeguk, pelaku tidak dapat mengelak dan berbohong saat diinterogasi oleh anggota terkait perbuatannya.
Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi mengetahui pelaku beraksi dengan seorang rekannya bernama Aidil usia 29 tahun yang diketahui kini tengah berada di Mapolres Barru. Usai ditangkap dengan kasus narkotika seusai keduanya melakukan perbuatan curanmor di Makassar. Polisi pun melakukan pengecekan ke Polres Barru untuk mengambil keterangan rekan pelaku. Kemudian dari keterangan itu, anggota akhirnya berhasil menyita 2 barang bukti berupa motor curian dan 1 motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Kedua pelaku telah melakukan 2 kali aksi pencurian motor di kota Makassar dengan modus mengincar motor yang terparkir di halaman rumah dengan keadaan kunci motor lupa dicabut pemiliknya. Dari hasil interogasi, pelaku melakukan bersama rekannya yang kerap beraksi di kota Makassar. Kemudian dari hasil interogasi, temannya atau rekan kerjanya ini sama-sama melakukan sudah diamankan oleh Polres Barru dengan kasus narkotika. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dikenakan pasal pencurian dan ditahan di Mapolrestabes Makassar dengan ancaman 5 tahun penjara, sedangkan untuk rekan pelaku masih ditahan di Polres Barru. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur Ainus melaporkan. Pemirsa, personil polisi sektor Soreang Kota Parepare mengamankan pasangan suami istri di lokasi kebakaran lahan. Pelaku diduga melakukan pembakaran lahan dekat dengan pemukiman warga di Jalan Industri Kecil, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Polisi menggelandang pasangan suami istri yang diduga menjadi pelaku pembakaran lahan di Jalan Industri Kecil, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Rabu 6 September 2023. Kedua terduga pelaku ini diamankan setelah adanya laporan masyarakat yang resah dengan pembakaran lahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri ini. Setelah menerima laporan, polisi langsung menuju lokasi dan mengamankan kedua terduga pelaku. Di lokasi, ternyata kebakaran itu diduga karena pemilik lahan sengaja membakar lahannya sendiri. Pasangan suami istri yang diduga membakar lahan ini selanjutnya dibawa ke Mapolres Parepare untuk dimintai keterangan. Pemadaman api itu personil Polsek dipimpin Kanires melaksanakan full bucket dan ditemukan berdasarkan keterangan di lokasi bahwa ada memang warga yang sengaja membakar lahannya sendiri. Atas informasi tersebut, Kanires bersama jajaran mengamankan pelaku yang diduga membakar lahannya sendiri. Tercatat sejak Juli hingga Agustus 2023, terhitung ada sebanyak 105 lokasi kebakaran lahan yang terjadi di Kota Parepare. Untuk itu, polisi akan menindak tegas bagi para pelaku pembakaran lahan. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, Ainus melaporkan. Pemirsa, gasing merupakan salah satu permainan tradisional yang sering dimainkan oleh kaum pria. Namun, ada yang unik. Di Kabupaten Sidrap, permainan gasing justru gemar dimainkan oleh para emak-emak dengan memanfaatkan waktu luang di malam hari. Puluhan emak-emak ini beradu keterampilan bermain gasing dengan para emak-emak lainnya. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. 1, 2, 3. Seperti inilah keseruan lomba gasing yang diikuti puluhan emak-emak di Desa Boto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, Rabu malam 6 September 2023. Lomba gasing sengaja digelar pada malam hari agar tidak mengganggu aktivitas para emak-emak ini mengurus anak dan suami di pagi dan siang harinya. Walau digelar malam hari, para emak-emak ini sudah terbiasa dan tentunya sudah mendapatkan izin dari para suami mereka. Untuk skillnya sendiri jangan dianggap enteng tentunya. Para emak-emak ini sudah cukup terampil dalam memainkan gasing. Bagaimana tidak? Gasing di desa ini masih menjadi permainan yang tidak asing lagi. Dan hampir seluruh emak-emak di desa ini mahir dan gemar dalam bermain gasing. Tingginya antusias emak-emak dalam bermain gasing hingga membuat komunitas gasing di desa ini rutin melaksanakan lomba khusus bagi emak-emak ini. Bukan tanpa sebab, lomba gasing antar emak-emak sengaja digelar sebagai langkah untuk melestarikan permainan tradisional yang mulai jarang dimainkan. Gasing semuanya sudah lama, artinya kalau di Desa Boto itu orang sudah tidak asing lagi dengan permainan tradisional gasing. Nah, yang jadi uniknya sekarang karena
ibu-ibu sudah mulai memperlihatkan bakatnya di permainan gasing. Iya, kalau saya lihat ada yang otodidak, kemudian ada yang mungkin belajar sama suaminya juga. Karena kan semua kalangan ikut di turnamen gasing mulai dari anak kecil sampai orang tua. Nah, dari situ mungkin ada minat dari ibu-ibu untuk bermain juga. Masalah pintarnya cuma lihat-lihat aja orang main, tidak ada pemain jadi kita yang ngisi. Oh gitu. Jadi ini sudah dapat dukungan dari suami atau bagaimana Ibu? Ya memang dapat dukungan karena penitiannya semua suami. Kini, setiap lomba yang ada, emak-emak justru lebih antusias bermain gasing, bagaimana tidak? Selain bisa merasakan hiburan setelah sehari beraktivitas, emak-emak yang menjadi juara akan membawa pulang hadiah berupa kompor gas hingga peralatan masak. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di seputar iNews Sulsel edisi 11 September 2023. Saya, Asma Lusna dengan tim yang bertugas, pamit undur diri. Selamat beraktivitas, salam kita pada salama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.